Halo, kembali lagi di Media Ngasal. Setiap tanggal 3 Maret, kaum perempuan di seluruh dunia merayakan Hari Perempuan Internasional yang menjadi momen untuk mengkampanyekan isu-isu kesetaraan gender dan hak-hak kaum perempuan yang belum terpenuhi. Apabila kita lihat dalam konteks sejarah, perempuan selalu diposisikan lebih rendah derajatnya dibandingkan laki-laki. Salah satu contohnya dapat kita lihat dari kehidupan politik di negara kota atau polis-polis Yunani kuno, di mana perempuan tidak mempunyai hak politik seperti lazimnya seorang warga negara. Hak politik menjadi monopoli pria. Dengan demikian, perempuan tidak tergolong sebagai warga negara, seperti halnya anak-anak, pendatang, atau budak. Pada saat itu, kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi, iklim sosial dan politik di Yunani sudah demokratis, dan cara berpikir ilmiah sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Keberadaan filsafat pun tidak dapat memberikan solusi untuk mengatasi diskriminasi tersebut. Jika kita tengok lebih jauh ke masa yang lebih lampau, yaitu zaman nomaden, maka diskriminasi yang demikian itu sepertinya belum ada. Hanya saja, seperti kata Soekarno, kodrat alam sudah menentukan tempat sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam hal ini, perempuan berperan menampung sperma dari laki-laki untuk merekonstruksi tubuh manusia. Sehingga pada saat hamil, perempuan lebih banyak diam dan tugas-tugas mempertahankan hidup atau peran produksi dilakukan oleh laki-laki. Secara berangsur-angsur, produksi dan urusan sosial politik menjadi monopoli laki-laki. Budaya patriarki mulai tumbuh di dalam kehidupan masyarakat, dan akhirnya perempuan mengalami krisis eksistensi dalam kehidupan sosial dan politik, sehingga diskriminasi pun terjadi. Akan tetapi, diskriminasi terhadap kaum perempuan tersebut tidak mutlak. Oleh karena terjadinya anomali-anomali sejarah di setiap tempat dan waktu, terkadang terdapat beberapa perempuan yang memiliki peran sosial dan politik yang lebih dominan dibandingkan laki-laki. Beberapa perempuan perkasa tersebut yang akan kita bahas di konten kali ini. Yang pertama adalah Cleopatra, kemudian Boudica, lalu Septimia Zenobia, dan yang terakhir Eleanor dari Aquitaine, sesuai dengan urutan waktu. Terkenal karena kecakapan militer dan kelihayan politiknya, Ratu Cleopatra VII Filopator, atau lebih dikenal dengan nama Cleopatra saja, adalah firaun terakhir dari dinasti Ptolemy yang memiliki kekuasaan di Mesir. Cleopatra naik tahta kerajaan Mesir bersama adik laki-lakinya Ptolemy XIII setelah kematian ayahnya tahun 51 sebelum Masehi. Saat meletusnya perang saudara antara kedua penguasa Mesir tersebut, Cleopatra menjalin persekutuan dengan jenderal Republik Romawi, yaitu Julius Caesar, yang terpesona oleh kecantikan dan kecerdasan Cleopatra. Setelah dia mengalahkan Ptolemy XIII, pertama-tama ia bertahta dengan Ptolemy XIV, kemudian bertahta bersama putranya. Tapi secara definitif, dia adalah penguasa tunggal Mesir. Setelah pembunuhan Julius Caesar tahun 44 sebelum Masehi, Cleopatra kembali menjalin hubungan politik dan asmara dengan jenderal Romawi lainnya, yaitu Marcus Antonius.
salah satu dari triumvirat kedua bersama Octavianus dan Lepidus. Saat meletusnya perang saudara Romawi antara pendukung Octavianus dan Antonius, Octavianus mendeklarasikan perang melawan persekutuan Antonius dan Cleopatra. Setelah dikalahkan dalam pertempuran laut di Actium, Yunani tahun 31 sebelum Masehi, Antonius dan Cleopatra mundur ke Mesir. Untuk menghindari penangkapan dan penghinaan, Antonius dan Cleopatra memutuskan untuk bunuh diri. Boudica mendapatkan tempatnya dalam sejarah setelah memimpin pemberontakan melawan Legiun Romawi yang telah menjajah Britania 17 tahun sebelumnya. Boudica adalah istri dari Prasutagus, Raja Iceni dari suku Britonik. Setelah kematian suaminya, Boudica memerintah Inggris Timur. Pada saat Legiun Romawi telah menjajah Inggris pada tahun 43 Masehi. Sebelumnya, Prasutagus berhasil mempertahankan kemerdekaan sukunya melawan Legiun Romawi. Tapi saat dia meninggal sekitar tahun 60 Masehi, Roma melihat kesempatan untuk menyerang. Orang Roma mencambuk Boudica, memperkosa putrinya, dan menjajah tanah airnya. Sebagai tindakan pembalasan, Boudica memimpin pemberontakan dengan dukungan dari suku-suku Britonik lainnya. Dia mengomandoi serangan ke 3 pemukiman utama Roma di Colchester, London, dan Saint Alban pada tahun 60 Masehi dan membunuh lebih dari 80.000 penduduk di kota-kota itu, sebelum Roma dapat mengorganisir kekuatan dan memberikan serangan balasan. Kemudian, pada akhir tahun itu, Boudica mengalami kekalahan dalam pertempuran Watling Street melawan Legiun Romawi di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Suetonius. Pemberontakan runtuh dan Boudica menjadi tahanan hingga kematiannya di tahun 61 Masehi. Setelah itu, Roma tidak pernah menghadapi tantangan serius lagi di Inggris untuk beberapa abad ke depan. Septimia Zenobia adalah ratu dari Kekaisaran Palmyra di Suriah kuno yang berhasil merebut Mesir dari kekuasaan Romawi, tetapi gagal merebut wilayah Mediterania Timur dari Romawi. Kekuasaan atas Palmyra mulai dipanjat setelah Zenobia menikahi Odaenathus, penguasa Palmyra, sekitar tahun 255 Masehi. Dan beberapa tahun setelah itu, Odaenathus dideklarasikan sebagai raja dan Zenobia sebagai ratu. Pada tahun 267 Masehi, Odaenathus dan putra tertuanya dibunuh. Dan kemudian Zenobia menjadi wali bagi putranya yang masih muda, Vaballathus. Memanfaatkan lemahnya kepemimpinan di pusat Kekaisaran Romawi, dia memerintahkan tentaranya untuk merebut beberapa wilayah Roma di timur, seperti Mesir, kemudian memperluas wilayahnya jauh ke utara hingga Anatolia atau Turki. Sebagai balasan, Kaisar Romawi Aurelian dengan cepat memimpin tentaranya untuk merebut kembali wilayah-wilayahnya yang telah direbut oleh Zenobia. Setelah dikalahkan dalam pertempuran Imae oleh Kaisar Aurelian pada tahun 272 Masehi, Zenobia ditangkap dan diarak dalam parade kemenangan
di jalanan kota Roma. Dia meninggal 2 tahun kemudian. Eleanor dari Aquitaine adalah salah satu figur perempuan paling berpengaruh di Eropa pada abad ke-12 Masehi, yang pernah menjadi Ratu Perancis setelah menikah dengan Raja Louis VII dan kemudian menjadi Ratu Inggris setelah menikah dengan Raja Inggris Henry II. Eleanor mewarisi wilayah Kadipaten Aquitaine di barat daya Perancis pada usia 15 tahun. Kedudukannya sebagai Duke dari Aquitaine membuatnya menjadi salah satu perempuan terkaya di Eropa. Dia menikahi Raja Louis VII dari Perancis pada tahun 1137 dengan maksud untuk mempertahankan dan mengamankan kekuasaannya atas Aquitaine. Sedangkan Louis sendiri mengincar kekayaan Eleanor. Akan tetapi, karena Eleanor tidak dapat melahirkan seorang pewaris laki-laki bagi Louis VII, pernikahan itu berakhir. Setelah itu, Eleanor menikahi Henry II dari Inggris dan melahirkan 5 putra dan 3 putri dari pernikahan itu. Salah satu putranya yang paling terkenal dari perkawinan itu adalah Richard si Hati Singa, yang memimpin pasukan salib dalam Perang Salib ketiga melawan Salahuddin al-Ayyubi, panglima perang Islam yang terkemuka. Pada tahun 1173, Eleanor yang dibuat marah oleh perselingkuhan suaminya juga didorong oleh keinginan untuk mempercepat kenaikan tahta putranya, memimpin sebuah komplotan bersama 3 dari 5 putranya untuk melawan Henry II. Saat rencana pemberontakan ini gagal, Henry memenjarakan Eleanor selama 16 tahun. Setelah kematian Henry pada tahun 1189, Eleanor sempat memerintah Inggris saat putranya Richard si Hati Singa memimpin pasukan ke timur dalam Perang Salib ketiga. Eleanor meninggal 5 tahun kemudian pada usia 81 tahun. Sekian pembahasan tentang perempuan perkasa dalam sejarah. Sebenarnya masih ada banyak perempuan perkasa dalam sejarah dunia, khususnya di Indonesia, yang kapan-kapan bakal kita bahas. Segala kritik dan saran yang membangun kami terima sebaik-baiknya. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya.